Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara kita, karena ada pertanyaan lagi nih saya lihat di bawah kolom komentar. Saya akan kupas ya mengenai adanya walek yang tidak mau pindah. Dia tidak mau pindah ke lantai pertama. Dia hanya bermanuver di lantai 2, lantai 3 dan lantai 4. Berarti ini saudara kita ini dia punya bangunan 4 lantai ya. Dia punya bangunan 4 lantai. Ini daerah Tike Raya ya, daerah Tike Raya. Berarti ini Tike ini saya tidak tahu daerah mana ya. Apakah Sulawesi Barat atau Sulawesi Tengah? Yang jelasnya saudara kita ini, terima kasih banyak saudara karena ini lagi mau sharing. Ada pertanyaannya, mudah-mudahan apa yang saya paparkan sebentar bisa bermanfaat buat saudara kita di lapangan ya. Jadi bisa dipraktikkan di dalam ruangan RBW agar supaya bisa menunjang, bisa maju dan bisa sukses seperti teman-teman yang sudah merasakan hasil jerih payah. Jadi begini saudaraku ya. Sebelumnya saya lanjut konten ini, tolong ditonton videonya ya, dipahami. Dia menanyakan saudara kita ini lantainya, dia punya bangunan lantai 4. Ini karena saya catat lagi saudaraku ya, ini lagi saya catat dia punya bangunan ya, saya dekatkan ya. Ini saya jelaskan lagi. Karena saya itu kalau biasanya kalau saya menjelaskan itu agak-agak panjang. Ya, agak panjang. Jadi dia punya lantai ini ya, lantai 4 lantai dia punya bangunan. Nah, 4 lantai. Dan dia juga itu masuk pengecetan itu 2 bulan ke atas 1 kali pengecetan. Ya sudah bagus saudara cara pengecetannya. Tergantung dari lamanya bangunannya ya. Tergantung dari lama bangunannya. Apakah bangunan RBW-nya masih baru atau lama? Kalau sudah lama bisa kita masuk per 1 bulan, tidak apa-apa. Terkecuali masih baru bisa 2 bulan kayak gini ya. Ini catatannya saudara-saudara kita ya. Ini sudah pas. Terima kasih banyak saudara karena sudah mau sharing. Saya akan ngupas mengenai adanya walek di dalam ruang RBW yang susah bermanuver ya. Itu sebenarnya walek saudaraku, kalau menurut itu menurut bagian dalam ruangan RBW itu tidak usah kita terlalu ada was-was ya, tidak usah terlalu ada was-was dan jangan istilahnya kita yang stand itu walek. Karena di sini pertanyaannya maunya dia tinggal di lantai pertama. Dia maunya tinggal di lantai pertama. Sedangkan si walek ini dia tinggal di lantai 2, lantai 3 dan 4. Jadi ini yang punya bangunan RBW saudaraku ya, dia mau yang lantai atas itu yang tinggal maunya pindah ke lantai pertama. Ya berarti seakan-akan kita mau kita ya saudara. Ya mau kita ya. Saya setel kamera dulu saudaraku ya. Ya oke, lanjut. Jadi itu tidak usah kita terlalu memikirkan mengenai waleknya tinggal di lantai 2, lantai 3 dan 4. Dia tidak mau tinggal di lantai pertama. Ujung-ujungnya nanti itu akan pindah ya. Sebenarnya walek itu sukanya bermanuver bagian bawah. Makanya juga saya heran ini saudaraku, saya heran. Kenapa saya mengatakan saya heran? Walek itu sukanya di lantai pertama dulu tinggal, karena itu jauh dari atas, apalagi 4 lantai di bangunan. Dingin dari bawah itu dingin. Tetapi di sini saya lihat lantai pertama tidak ditempati dulu. Sedangkan yang punya bangunan maunya ke lantai pertama. Ya maunya ya, bahasanya maunya, istilahnya keinginan kita, tapi belum tentu keinginannya walek. Ya, jadi begini saudaraku ya, yang mengenai walek itu, kalau kita mau menghadapi di walek, kita sudah syukur kalau sudah ada tinggal di lantai kedua, lantai ketiga, berarti dan lantai keempat, berarti lumayan itu waleknya di dalam. Nah, hanya saya tidak tahu apakah sudah banyak atau baru berpasang-pasang di atas yang lantai tadi, yang 3 lantai, karena 4 lantai ini ya. Sedangkan yang belum dihuni ini lantai pertama. Nah, ada apa ya? Nah, ini ada apa dan kenapa sebenarnya sampai dia tidak mau tinggal di lantai pertama? Atau apakah banyak predator di lantai pertama, banyak hama?
Tetapi di sini 2 bulan per 1 kali dia masuk cek. Nah, ini berarti bagus cara ceknya. Yang jadi pertanyaan ini saudaraku, kenapa bisa ya tidak mau tinggal di lantai pertama? Ada apa memang di lantai pertama? Jadi kita itu bisa kembali kepada diri. Kenapa bisa tidak tinggal di lantai pertama kira-kira ya? Coba. Nah, sedangkan Walek itu rata-rata itu bangunan yang dihuni Walek rata-rata dia sasarannya ke lantai pertama. Memang dia tinggalnya dulu di lantai atas. Tetapi lama kelemahan itu akan turun ke lantai pertama. Nah, berarti ini agak unik. Jadi begini saudaraku ya, mengenai ini bangunan yang lantai yang pertama tidak usah kita mengatakan bahasa yang di dalam pikiran kita, saudara kita itu tidak usah kita terlalu berpikir ke situ. Ujung-ujungnya nanti itu Walek yang di atas itu akan sampai ke bawah. Nah, ujung-ujungnya itu akan sampai ke bawah. Dan Walek nanti akan banyak itu sasarannya ke bawah. Nah, yang penting bagian di bawah itu dioptimalkan ya. Nah, itu satu gitu saudaraku itu. Yang penting jangan diganggu. Kalau diganggu itu mungkin dia lari naik ke lantai kedua sampai ketiga keempat karena mungkin selalu diganggu di lantai pertama. Nah, makanya saya tadi katakan ada apa dan kenapa. Nah, itu. Jadi timbul di pertanyaan saudara kita ini. Itu saudaraku ya. Jadi tidak usah terlalu ada kewaswasan saudara-saudaraku ya. Santai saja hadapi Walek. Yang penting Walek sudah tinggal di dalam. Itu kan buktinya kan tinggalnya di lantai 2, 3 dan 4 berarti semua sudah berisi. Nah, hanya di sini tidak ada disebutkan itu berapa lama dia punya bangunan. Nah, berapa lama kita punya rumahan Walek dan berapa ukurannya panjang kali lebar. Kalau lantainya sudah disebut ini sudah 4 lantai. Jadi sisa kita itu bina bangunan kita. Gimana caranya supaya Walek itu pindah di lantai pertama, ya. Nah, diusahakan itu bagian di dalam itu diperiksa bagian-bagian hamanya, kelembabannya. Apa bedanya di atas lantai 4, 3, 2 dan pertama sama? Nah, itu. Jadi timbul pertanyaan di sisi saudaraku, bisa kita itu istilahnya bisa kita pikirkan itu di lantai di situ ada apa, kenapa tidak bisa tinggal, padahal Walek itu sasarannya itu lantai pertama dulu ya, karena di situ lantai pertama dia itu dingin. Seandainya masih ada di bahasa dilobangi lagi itu tanah ke bawah, masih turun lagi itu Walek ke bawah, karena Walek itu sebenarnya itu penjelajah. Coba kita perhatikan kalau di goa itu ada itu video-video itu saudara kita itu lebih masuk itu dalamnya itu gua lebih masuk lagi itu Walek. Maksud saya lebih jauh maksud saya lebih dalam lagi itu lubang gua itu lebih jauh lebih masuk lagi Walek. Sifatnya Walek gitu karena dia suka gelap. Nah, jadi di situ bisa kita istilahnya perlu memikirkan ya. Nah, kalau memang bagus bagian di dalamnya itu dioptimalkan, Walek akan pindah ke situ. Nggak jadi masalah saudaraku ya, yang jelasnya kan sudah dihuni toh, sudah dihuni lantainya semua yang 3 lantai tadi itu, sisa di bawah. Ya, yang penting jangan selalu dimasuki. Jadi itu pesan saya saudaraku, optimalkan semua suara ya, optimalkan semua suara karena sudah tinggal. Dan memang saya sudah tanya ini yang pertanyaan di bawah kolom komentar saya. Tunggu konten tutorial saya, tunggu video saya tayang. Nah, karena ini pertanyaan sangat dibutuhkan saudaraku, karena maunya dia itu Walek harus pindah ke lantai pertama. Jadi mudah-mudahan itu nanti akan ke situ ujung-ujungnya. Apalagi kalau sudah beradaptasi, sudah beranak, anak ke cucu ke cici dan seterusnya. Ya, yang sering saya jelaskan. Ya, karena Walek itu sulit sama bahasa tadi itu kok maunya saudara kan ada bahasanya saya punya mau itu ke lantai pertama, begitu juga semua teman-teman
maunya dia itu mau punya walik, maunya itu banyak saran di dalam. Cara membina itu, cara merawat bangunan, cara menata bagian dalam. Jadi itu kita itu harus betul-betul itu konsisten bagian dalam agar supaya waliknya bisa beradaptasi, bisa bermanuver kalau ada burung baru masuk dan bisa cepat menguasai itu tempat. Kalau dia sudah kuasai di tempatnya di dalam itu akan tinggal. Ya, mudah nanti yang burung masuk itu nanti ke lantai pertama ya. Atau penerusnya itu kan anaknya, maksud saya anak. Kalau lahir nanti sudah banyak anak itulah akan lari ke bawah itu. Nah, itu. Jadi itu mengenai burung walet tidak usah terlalu kita ada kewas-wasan. Tidak usah terlalu kita memikirkan. Makanya saya katakan yang penting bagian di dalamnya itu sudah terpenuhi apa yang dicari walet. Nah, itu. Kalau sudah terpenuhi saudara itu, tidak susah itu. Nah, jangan diganggu lagi. Optimalkan itu bagian suara-suara di dalam ya. Jangan selalu maksudnya itu suara di dalam itu jangan selalu diganti belum lama diganti lagi. Nah, akhirnya nanti kita capek mengganti, wadah juga itu akan bosan, capek juga selalu mendengar suara lain suaranya. Nah, itu. Kalau sudah itu ya itu karena sudah ada tinggal. Saya tidak tahu ini bangunan saudara-saudara ini berapa lama ya dia punya bangunan. Tapi alhamdulillah karena sudah dihuni di yang lantai ya sudah yang 3 lantai karena 4 lantai ini pertanyaan saudara kita dia punya bangunan 4 lantai. Jadi sisa kita bagaimana caranya memacu itu bagian di dalamnya. Terutama itu semua yang bagian kolam. Nah, kalau menggunakan kolam, kalau menggunakan kabut ya bisa kita optimalkan, atur itu waktu aktifnya kabutnya ya. Dia waktu panas, matahari itu panas jam 11 sampai jam 12, tapi bisa kita mulai aktifkan di situ jam 10. Jadi diusahakan kalau ruangannya panas, diusahakan itu aktif itu mesin kabut 5 kali dalam 1 hari. Ya, 5 kali dalam 1 hari. Menyala jam 10, mati jam 11 sampai jam 12 mati, jam 1 lagi nanti menyala lagi. Begitu lagi terus per 2 jam. Jadi 1 jam itu aktif, 2 jam itu mati. Akhirnya menyala lagi ke jam ketiganya lagi nanti, istilahnya 1 jam lagi. Jadi dia itu pray 2 jam. 2 jam pray, 1 jam itu aktif. Sampai 5 kali sampai malam itu. Sampai jam 8 udah salah itu. Nah, itu agar supaya waliknya itu bisa nyaman di dalam. Nah, karena itu dia akan cari kelembaban. Kalau gunakan mesin kabut, ya ini kalau bagian di dalam saudaraku ya kalau kita punya bangunan. Karena tidak ada juga di sini pembahasan mengenai apa yang dia gunakan, apakah kolam atau baskom atau mesin kabut dan lain-lain sebagainya. Nah, kecuali menggunakan kolam, itu kolamnya itu kita isi air ya. Kita isi air, jangan dikosongkan. Jangan dikosongkan itu airnya agar supaya waliknya itu bisa beradaptasi dengan nyaman. Ya. Kalau waliknya itu tenang itu capek nanti kita itu buka saran. Yang penting jangan capek menunggu, karena kebalikannya itu lebih baik capek buka saran daripada capek menunggu. Ya, aduh. Ya, jadi itu saudara-saudara diusahakan itu gimana caranya supaya itu bagian di dalamnya kita kontrol. Nah, oke lah. Kalau umpamanya lagi tidak menggunakan mesin kabut atau kolam, hanya menggunakan baskom, ya kita itu lihat kelembabannya. Berapa baskom yang kita bisa pasang, berapa baskom yang kita bisa pasang di dalam ruangan. Kalau bangunannya agak luas ya banyak-banyak itu baskom kita gunakan saudaraku ya. Banyak-banyak. Kalau panjang, apalagi kalau dia punya lebar luas juga. Tergantung itu dari bagian di dalam itu ruangannya walek. Kalau luas itu banyak-banyak baskom itu jejer. Nah, itu. Tapi usahakan kalau kita menggunakan baskom saudara, gunakan baskom warna hitam atau warna coklat. Nah, jangan yang warna terang semacam kayak putih. Itu
Itu biasa ada, kalau ada pantulang masuk dari luar itu kena itu kan agak putih. Usahakan dia itu baskom, warnanya itu agak gelap juga. Nah gitu saudaraku ya. Itu jadi sudah paham saya maksud saya tuh. Nah kalau tidak menggunakan lagi baskom apalagi? Nah itu yang penampung, yang mana saya katakan penampung air. Itu semacam yang pernah saya jelaskan mengenai adanya balok. Kita kasih berdiri balok 4, pasang di tengah juga, berdiri baru belikan papang. Papang itu kan ukurannya 20 kadang 19 kalau di penjual papan. Ya, atau kita pasang somel. Beli itu. Itu ukurannya itu, anggaplah kita ambil 20, berarti kita beli papan 2 lembar. 2 lembar papang. Kita keliling itu 4 persegi segi 4. Berapa lembar dia dia gunakan papang itu baru mencapai itu ukurannya. Berapa ukurannya itu penampung air yang kalau kita gunakan papan. Nah, sisa kita berapa ukurannya kolamnya. Karena panjangnya itu papan pun tidak salah kalau di penjual kayu itu 4 meter. Ada juga yang 3 meter. Kalau 4 meter kalau kurang kolam itu seumpamanya 2 meter, sisa kita potong itu, kita ambilkan gergaji. Potong itu papan bagi 2. Nah, baru kita susun naik. Jadi 1 lembar papan itu sudah satu petak hitungannya kolam berarti 40. Nah itu berarti hanya berapa lembar papan dia gunakan dari lebarnya. Nah itu panjangnya berarti hanya berapa lembar kita beli. Hanya 4 lembar papan. Kalau ukuran berapa ya? Ukuran 2 meter kali 2 meter seumpamanya, saya kasih contoh ya. Nah itu kalau kita menggunakan papan itu alat penampung air. Nah setelah itu kita gunakan plastik yang bening yang tebal agar tidak bocor ya. Saudaraku ya, karena ini lucu juga pertanyaan saudaraku ini. Jadi lanjut dari itu saudaraku ya. Jadi itu tadi semua jadi itu alat-alat yang bisa kita gunakan di dalam ruangan RBW cara mencapai kelembaban. Karena itu alat penampung itu kan tempatnya di air itu saudaraku ya. Nah, tempatnya air. Nah, gimana caranya supaya hari ini bisa tergenang di situ, bisa tenang sampai dia dingin. Nah, sisa kita gunakan berapa kub yang kita kira dalam satu lantai per lantainya. Karena di sini tidak ada ukuran bangunannya berapa panjang kali lebar kali ketinggian, hanya lantainya dia sebut saudara kita ini. Nah itu. Jadi kan saudaraku usahakan ya itu suhunya ya kita tindih situ suhu ya 88, 89 sampai 90. Nah, yang paling idealnya itu 95% itu suhu kelembabannya. Maksud saya kelembaban itu ukuran kelembaban. Terkecuali kalau ukuran suhu itu 29 sampai 30 Celcius ya. Nah itu karena ada alat pengatur suhu saudaraku ya yang bisa kita gunakan di dalam ruangan RBW, bisa mendeteksi oh ini ukurannya suhu sudah kena. Kalau belum kena itu ya tambah lagi air. Kalau maksudnya kelembabannya, tapi kalau suhunya wah tidak kena ini ya tambah lagi ventilasi. Kalau lewat ya ventilasinya ditutup separuh. Begitu saudaraku ya, cara mengatur bagian di dalamnya itu suhu dan kelembaban agar supaya waliknya bisa nyaman di dalam. Karena walik itu membutuhkan yang itu yang saya sebut tadi. Nah, karena walik itu agak susah itu dibetahkan, agak susah dikasih tinggal itu walik. Banyak sekali itu walik itu cerewet. Cerewet itu walik, kalau salah itu di landrogannya itu tidak mau tinggal itu. Apalagi kalau burung baru yang masuk itu baru selalu diganggu, tambah stres dia. Jadi dia akan keluar juga ujung-ujungnya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudaraku ini pertanyaannya ya lumayan agak bagus. Mudah ini bisa mendorong ke depannya supaya itu walik itu dia bisa beradaptasi di lantai pertama ya. Nah, itu
Itu tadi itu yang mengenai kelembaban bagian bawah. Siapa tahu kalau banyak predatornya diusahakan ya, karena predator juga itu menghambat populasinya walet, koloninya. Nah, terutama itu sasarannya ke sarang, sasarannya ke telur, sasarannya ke anak yang baru lahir, yang belum punya bulu-bulu itu. Itu saudaraku ya, semua itu. Karena itu yang kita mau optimalkan itu bagian dalam. Ya. Terus lanjut dari itu saudaraku, kita pindah ke suara. Jadi itu suaranya diusahakan itu suara inap, jangan terlalu besar ya. Itu selalu saya pesan saya, jangan terlalu besar itu suara inap. Istilahnya suara yang keluar dari Twitter. Nah, itu. Ikuti aja itu suara aslinya Walek. Karena suara aslinya Walek itu kan kita bisa dengar gimana gelombang besarnya itu suaranya anak Walek di dalam. Nah, kan bunyi itu yang anak-anaknya itu. Nah, itu ikuti itu. Jadi kita angkat volumenya itu, sisa kita putar volume. Kalau besar kurangi sedikit, kalau kecil tambah sedikit volumenya. Nah, itu cara mendeteksi agar supaya Walek itu bisa beradaptasi nyaman. Gimana caranya? Karena biasa juga saya itu dengar itu kalau di luar lapangan itu saya masuk cek-cek biasanya teman kalau disuruh cek, wah itu suara inapnya itu seperti elektron. Seperti itu lagu orang yang mau menyanyi lagu dandu. Besar sekali suara inapnya. Ada saya dapat saudaraku itu. Suara inap dengan suara panggil sama-sama besarnya. Makanya saya kaget. Saya tanya orangnya, kenapa terlalu besar suara inapnya bang? Ya itu yang punya RBW, yang punya bangunan, dia bilang sama saya, masalahnya kalau kecil suaranya bang itu susah Waleknya itu masuk ke sini. Jadi saya ketawa itu, saya bilang aduh itu. Saya tanya dia, enggak usah pakai suara panggil kalau gitu, karena besarnya suara inapnya itu keluar itu sampai di luar itu suara inap. Betul. Jadi diusahakan ya saudaraku ya, itu suara inap dikecilkan, jangan terlalu besar. Nah, itu ikuti suaranya aslinya Walek, gitu juga suara aslinya keluar di Twitter. Karena itu kalau di Twitter itu kan suara editan, istilahnya suara rekaman. Nah, itu. Jadi itu suara diusahakan itu suaranya saudaraku ya. Kita carikan suara yang bisa cepat merespon bagian dalam dan luar. Nah, begitupun juga kalau menggunakan suara tarik. Nah, jadi diusahakan juga itu suara tariknya saudaraku ya. Kalau memang menggunakan suara tarik, jangan terlalu banyak suara tarik. Ya, apalagi kalau banyak skat-skat, banyak piling, istilahnya di kamar-kamar, setiap kamar ada suara tarik. Ada juga saya dapat begitu saudara-saudaraku di lapangan, ada. Berapa dia banyak skat juga dia punya bangunan. Baru setiap itu skatnya itu di dalam, dia kan petak-petak kayak kamar-kamar. Luas itu bangunan tapi banyak sekali skatnya. Banyak juga Twitter suara suara tariknya. Setiap kamar itu ada suara tarik. Saya bilang aduh, jangan kawan saya saja di situ masuk di dalam ruangan itu, ruangannya saudara ruangan RBW-nya saudara itu, saya bingung, pusing. Jadi diusahakan saudaraku ya, itu suara tariknya tidak usah, cukup bagian situ saja ya. Tapi saya tidak bisa juga istilahnya mengatakan jangan ya, karena yang menangani itu RBW kan beda-beda cara masing-masing yang punya teman-teman kita yang konsultan ya, yang merancang bangunan itu, yang mendesain ya, itu beda-beda. Kita tidak bisa mengatakan wah kan salah ini caranya, ini tidak cocok kalau begini ya. Saya tidak pernah memonis itu bahasa begitu. Hanya takaran saya kalau saya kasih keluar itu, saya tidak menggunakan suara tarik. Kan selalu saya katakan saudaraku di konten Twitter saya ya, saya itu hanya menggunakan suara luar, suara panggil, dan suara dalam, suara inap ya, suara huni ya. Nah, itu yang saya gunakan kalau di ruangan RBW saya. Nah, sudah ada berapa bangunan, tidak pernah saya gunakan suara tarik. Ya alhamdulillah semua punya sarang, setiap bangunan itu punya sarang semua.
Dan begitu pun juga yang saya tangani, tidak pernah saya gunakan suara tarik. Nah, sudah banyak teman-teman itu saya sudah beli sarangnya yang saya tangani. Tapi memang itu ya harus betul-betul harus diberikan musik ya. Nah, jadi gitu saudaraku ya, paham apa yang saya maksud ya. Jadi lanjut dari itu, setelah tadi optimal semua bagian yang saya jelaskan tadi, bagian di dalamnya, mulai dari kelembaban yang dari air, begitu pun juga yang suhu, dan itu mengenai hama di dalam predator dan Twitter ya. Sekarang kita melangkah ke bagian pailing lagi ya. Kenapa saya mengatakan bagian pailing? Karena itu masuk cahaya dari ruangan, dari lubang LMB, lubang masuknya burung walet. Nah, di situ pasti ada cahaya di situ masuk dalam. Jadi kita itu gunakan piling di situ agar benturan, apa maksud saya ulang ya. Kita gunakan piling di situ atau bahasanya skat atau piling, agar itu cahaya yang keras masuk itu tidak sampai di ruangan, dia terbentur di situ di piling ya. Nah, itu usahakan yang kita gunakan saudaraku piling full ya, diusahakan itu dari lantai sampai di atas di plug ya. Nah, itu agar supaya itu cahaya, maksud saya itu pantulan cahaya matahari itu tidak keras masuk, tidak mengganggu walik. Nah, supaya waliknya bisa tenang bikin sarang, tidak canggung, tidak takut. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jadi paham maksud saya ya, yang mana yang saya masuk piling. Nah, itu piling. Jadi gunakan apa yang kita gunakan di dalam itu, yang bisa kita ambil piling, semua jadi saudaraku. Sama tadi itu penampung air. Nah, bisa karpet. Itu banyak, itu ada tuh karpet yang hitam itu. Sisa kita pasang balok di situ tuh, baru kita kita klip atau kita paku ya, gimana caranya jelasnya. Itu hanya itu yang cahaya matahari yang masuk itu kita bendung supaya tidak terang masuk. Jadi walik di dalam itu tenang karena dia gelap, tidak ada cahaya terang masuk, jadi aman. Nah, itu saudaraku ya. Kalau saudara lagi bertanya itu seumpamanya apa ini bagus digunakan ini untuk piling dengan skat, banyak saudara, semua jadi. Bisa kita mau jadi skat menggunakan papang jadi. Nah, itu menggunakan klasibor juga jadi, menggunakan seng spandek juga jadi. Batu lebih bagus lagi, tapi kan butuh biaya lah. Kita kerja lagi kalau batu saudara, apalagi kalau tinggi, dia punya dasar dari lantai ke plak di atas tinggi, seumpamanya 3 meter lah itu kerjanya itu kalau kita pasang batu naik. Apalagi ini bagian di dalam, apalagi sudah aktif ini, sudah ada burung di dalam ya, diusahakan hanya itu hanya kan cahaya matahari yang kita bendung saudaraku ya. Nah, agar tidak bisa masuk itu cahaya di dalam ruangan RBW, supaya waliknya itu aman, tenang ya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi diusahakan itu ya, supaya itu piling kita kasih jalan bagian pinggir. Karena ada juga saya lihat itu banyak, saya lihat itu di lokasi-lokasi yang bangunan-bangunan yang saya cek, bukan saya yang tangani saudaraku ya. Bukan saya yang tangani yang bangun-bangun kayak gitu, tapi itu banyak cara-cara pelingnya, memang orang beda-beda. Ada peling, makanya saya juga bingung. Ini matahari sebenarnya kita mau bendung, kenapa ini matahari masuk di dalam? Sudah dia piling segi 4, tapi itu yang pilingnya ini pas ini lubang ini, yang lubangnya LMB ini terus masuk. Yang dipiling itu hanya pinggir, kiri kanan, di bawah dan di atas. Yang masuk di cahaya itu dia masuk, terang masuk di dalam. Berarti ini cahaya matahari yang keras masuk dari arah lubang LMB masuk di dalam ruang walek, terang. Jadi itu saya tidak tahu juga cara pilingnya itu saudaraku ya. Nah, itu ada berapa setangan itu, saya rubah itu piling. Ada juga itu 3 tahun sudah
sudah 3 tahun tapi hanya ada 6 burung di dalam, berarti 3 pasang. Nah itu terang itu ada berapa bangunannya itu, jadi saya rubah itu pailiknya. Alhamdulillah, tidak lama kemudian pengecetan itu sudah ada berapa sarang jadi, tidak usah dihitung berapa burung. Sekarang sarang sudah jadi. Itu pengecetan itu 2 bulan 3 bulan saya masuk sama orangnya, ada berapa sarang jadi dalam. Jadi lumayan toh. Itu. Jadi diusahakan itu pailingnya itu supaya bisa optimalkan di dalam. Jadi itu ukuran ideal itu bagian pailing, toh istilahnya sekat. Kita harus atur. Nah, jadi itu cahaya kita bendung dari seumpamanya cahaya masuk dari LMB, kita bendung di sini. Jadi terbentur itu cahaya matahari, dia tidak masuk langsung masuk ke ruangan dalam. Jadi walik itu masuk, baru dia belok. Apakah dia belok ke kiri atau belok ke kanan? Kita buka sebelah sini atau kita buka sebelah sini. Nah, jangan dipeling di sini, peling di sini, dibuka di tengah sini, sedangkan matahari di sini. Berarti dia tetap masuk. Buat apa kita peling? Berarti hanya bikin variasi. Ya, tapi tidak apa-apa saudaraku, karena itu saya tidak bisa juga. Ini menurut saya ya, menurut saya yang paling banyak itu yang saya lihat di lapangan, itu banyak macam cara teman-teman kita bekerja ya. Jadi mungkin itu menurut pengalamannya saudara kita ya, itu wajar-wajar saja. Nah, sisa gimana nanti bertahannya itu, apakah walinya bisa bertahan tinggal atau gimana ya, walau saya tidak tahu ya, mudah-mudahan. Jadi itu tadi saudaraku, saya sudah kupas mengenai tadi adanya itu walik yang tidak mau turun di lantai pertama, hanya dia beradaptasi, dia tinggal di lantai 2, lantai 3 dan lantai 4. Dan orangnya ini yang punya bangunan maunya dia turun ke lantai pertama. Nah, saya tadi sudah kupas saudaraku secara mendetail. Mudah-mudahan ada motivasi ke depannya ya. Jadi tidak usah kita terlalu memikirkan itu saudaraku. Yang penting sudah optimal semua lagi itu tadi ya. Nah, jadi sudah paham ya. Jadi oke saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena kita ini sama-sama belajar ya. Nah, tidak ada manusia sempurna, begitu juga walik, tidak ada walik itu sempurna ya. Bisa kita itu gimana caranya supaya bisa membetahkan walik di dalam, supaya bisa berkeloni. Oh, kalau sudah berkeloni saudaraku itu capek, nanti itu bikin membuka sarang ya. Jadi itu jangan selalu dimasuki saudaraku ya. Itu caranya di sini ada juga pertanyaannya. Itu tadi yang mengatakan saudara kita, dia tulis di situ, saya masuk pengecetan BAM 2 bulan lebih, maksudnya 2 bulan ke atas, itu sudah bagus cara pengecetannya, itu sudah bagus. Nah, yang penting jangan masuk minggu-minggu. Oke saudaraku ya, saya ulang lagi, mohon maaf, mudah-mudahan ada pelajaran buat saudaraku dimanapun anda berada tanpa terkecuali. Selamat sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna, hanya Allah yang sempurna.